Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Berlianti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai qalqalah serta tarkik dan tafhim. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu qalqalah. Qalqalah sendiri secara bahasa berarti bergerak dan memantul. Secara istilah berarti bergeraknya lidah dengan huruf ketika mengucapkan huruf sukun sehingga terdengar getaran yang kuat. Nah, huruf-huruf qalqalah itu ada 5: ba, jim, dal, to, dan qaf. Biasanya disingkat agar mempermudah pengingatannya menjadi baju di toko. Nah, untuk macam qalqalah sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil, di mana ia terjadi saat huruf qalqalah tersebut dalam keadaan sukun asli. Nah, contohnya itu ada pada surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid walam yulad. Nah, di bagian yalidnya itu, dalnya itu kan dalam keadaan sukun asli, maka dibacanya harus qalqalah sugro yang kecil. Kemudian ada juga di surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di bagian Iqra-nya, di mana qafnya itu dalam keadaan sukun asli. Nah, macam qalqalah yang kedua itu ada qalqalah kubro atau qalqalah yang besar, di mana ia terjadi pada sukun karena waqaf. Contohnya itu ada pada surah Al-Falaq ayat 3, wa min syarri ghasikin iza waqab. Nah, di waqobnya itu harus dibaca qalqalah kubro karena ba-nya itu diwakofkan di akhir kalimat. Kemudian ada juga di surah Al-Lahab ayat 5, fi jidha hablum mim masad. Nah, itu juga dalnya itu diwakofkan, jadi dibacanya harus besar dengan qalqalah kubro. Nah, kemudian yang ketiga itu ada qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu adalah qalqalah yang paling besar. Ia terjadi pada sukun karena waqaf dan disertai dengan tasydid pada huruf qalqalah tersebut. Nah, contohnya itu ada pada surat Al-Lahab ayat pertama. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Nah, itu ba-nya harus di qalqalah akbar karena bertasydid dan diwakafkan di akhir kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tafhim dan tarkik. Untuk tafhim sendiri itu berarti tebal atau menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir menjorok ke depan. Sedangkan tarkik itu berarti tipis atau mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit atau agak meringis. Nah, biasanya hukum bacaan tafhim dan tarkik ini dikenakan pada 2 huruf, yaitu lam dan ro. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum lam jalalah. Lam jalalah sendiri bisa dikenai 2, bisa tafhim dan bisa tarkik. Untuk lam jalalah tafhim itu apabila ada lafal Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya itu nasrullahi atau minallahi, dibacanya itu o. Kemudian untuk lam jalalah tarkik itu apabila ada lafal Allah didahului harokat kasroh. Contohnya billahi, dibacanya itu a. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ro tafhim atau tebal. Ro wajib dibaca tafhim atau tebal jika ada pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu ro berharokat fathah atau fattatain. Contohnya rosulun, ro, dibacanya harus tebal. Yang kedua, ro berharokat doma atau domatain. Contohnya aksaruhum, dibacanya juga tebal. Yang ketiga, ro sukun yang didahului fathah. Contohnya wal ardi. Yang keempat itu ada ro sukun yang didahului oleh domah. Contohnya hurmatan. Nah, itu juga ro-nya dibaca tebal. Kemudian ada ro sukun yang didahului kasroh bukan asli. Contohnya irji'u. Yang terakhir itu ada ro sukun yang didahului kasroh asli, dan setelah ro itu ada huruf isti'la bukan kasroh. Nah, huruf isti'la sendiri itu ada zo, kof, to, go, do, sod, dan ho.
Nah, contohnya itu kirtosun. Kirtosun. Nah, pembahasan yang terakhir itu ada ro tarkik atau tipis. Ro yang wajib dibaca tarkik atau tipis itu ada pada kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya itu rijsun. Rijsun. Yang kedua, ro yang berharokat hidup dan didahului ya sukun. Contohnya yasir. Dan yang ketiga itu ada ro sukun yang didahului kasroh dan setelah ro bukan huruf istilah. Contohnya Fir'aun. Fir'aun. Sekian penjelasan saya mengenai qalqalah serta tafhim dan tarkik. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.